Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah. Baik, di pertemuan pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mas Andika dipimpin doa di depan sini, sekalian sama Yel-Yel nanti. Silakan pimpin doa. Siap, gerak. Doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Untuk kalian berlebih semangat, kita yel terlebih dahulu. Silakan Mas Andika. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Devisa Teburjo. Siap, unggul. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih, Mas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengecek kehadiran kalian masing-masing. Ini saya kok nggak lihat si kembar ya, Azrul, yang kemarin sakit. Sekarang masih sakit? Masih. Ini sampai di opname? Iya, di mana? Rumah sakit, Muhammadiyah. Kalian satu kelasnya seharusnya harus menjenguk ya, soalnya kasihan ini. Kembar sakit dua-duanya juga. Berarti hari ini yang masuk hanya anak 17, 16. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini saya memeriksa kerapian kalian, sudah rapi semuanya, sepatunya juga sudah rapi. Jaril, sepatu safetymu kemana? Dicuci, Pak. Dicuci. Kemarin hujan-hujan kamu. Besok kalau praktek saya pakai sepatu safety lagi ya. Baik, kemarin kalian sudah mempelajari tentang cara mendiagnosis, kemudian mengevaluasi serta menyimpulkan kerusakan yang ada pada sepeda motor PJM-FI, bagian sensor dan aktuator. Sekarang untuk melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu kalian akan mempraktekannya. Jadi kalian kemarin sudah Bapak tayangkan video, kemudian bisa mendiagnosis, kemudian mengevaluasi dan menyimpulkan permasalahan dengan cara kalian maju satu persatu, kemudian di akhir pembelajaran juga sudah mengerjakan post test. Kalian sudah lulus semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, sebelum kalian UAS atau KK nasional atau KK semester, kalian harus bisa menuntaskan pembelajaran pada sistem PJM-FI. Kemarin sudah teori, sekarang praktek. Jadi nanti di sepeda motor 3 ini sudah Bapak trouble. Di 3 sepeda motor ini sudah Bapak trouble, ada permasalahan-permasalahannya. Nanti kalian akan mengungkap permasalahan di sepeda motor tersebut. Ya, untuk pertemuan kali ini kalian akan memperbaiki sensor yang rusak melalui kode kedipan, kemudian berapa jumlah kerusakannya, kemudian efeknya apa, penanganannya seperti apa, cara merisetnya seperti apa. Jelas? Jelas. Jadi pentingnya untuk sistem PJM-FI ini adalah di dunia nyata sudah sering terjadi kerusakan. Jadi ketika sepeda motor perjalanan jauh, kemudian tiba-tiba milnya menyala. Mil itu apa, Nabila? Malfunction indikator lem. Ya, jangan sampai lupa, malfunction indikator lem. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kerusakan pada sepeda motor tersebut melalui kedipan tadi. Ya, namanya malfunction indikator lem. Jadi di dunia nyata itu sering terjadi kerusakan. Jadi kalian harus bisa membaca. Minimal kalian kalau bertemu dengan teman di jalan, sepeda motornya rusak, bukan jurusan TBSM, kalian bisa membantu untuk memperbaikinya. Padahal PJM-FI ini gampang sekali untuk diperbaiki. Tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak kotor-kotoran. Bisa dipahami? Baik, nanti Bapak akan setelah kalian memperbaiki ini, Bapak harap kalian mampu yang pertama memperbaiki kerusakan, menguasai
cara memperbaiki sistem PJMFI. Karena untuk bekal ketika akan lulus, bekerja, kemudian ditempatkan di bengkel, nanti ada interviewnya. Interviewnya, semisal contohnya Jaril, kamu bisa sistem PJMFI enggak? Bisa, jawabnya bisa. Coba sebutkan sensor-sensornya. Nah, kemudian setelah disebutkan sensornya, kemudian disuruh cara memperbaikinya seperti apa. Jadi ini untuk bekal kalian sebelum kalian lulus. Ini bulan November, kemudian Desember kalian akan UAS, kemudian UKK. Bulan Maret akan UKK nasional yang akan diuji oleh PT MPM langsung dari Surabaya. Jadi bukan saya yang uji, bukan guru-guru, tapi langsung dari PT MPM. Oleh karena itu, Bapak harap kalian mampu nanti memperbaiki kerusakan yang sudah Bapak sajikan di sini. Bisa dipahami? Di sini ada LKPD. Jadi alur pembelajarannya nanti Bapak bagikan LKPD sesuai dengan kelompok-kelompok kalian. Nanti akan Bapak bagi 3 kelompok. Satu kelompok ada yang jumlahnya 5, ada yang jumlahnya 4. Di sini alat-alatnya, kemudian keselamatan kerjanya, berhubung ini nanti kita praktek menggunakan sistem PJMFI kelistrikan, jadi nanti dihati-hati, jangan sampai ada konslet. Seperti contohnya yang Beat 1 ini, kemarin sudah konslet. Sekarang Bapak harap jangan sampai ada yang konslet seperti Honda Beat tersebut. Bisa dipahami? Baik, ini adalah langkah-langkahnya. Nanti ketika kalian praktek, kalian harus bisa membaca kode kedipannya. Seperti yang Bapak contohkan. Lihat ke sini semuanya. Di sini ada sepeda motor Vario 150. Ini sudah Bapak trouble, sengaja saya trouble. Kemudian kalian harus bisa alur-alurnya. Jadi ketika di sepeda motor, dinyalakan dulu sepeda motornya. Nah, ini kan nggak bisa nyala. Kemudian dimatikan, baru mencari yang namanya ini, apa ini? SCS, apa singkatannya? Short Connecting Connector Service. Kemudian ditancapkan di DLC. Sini go. Setelah itu dinyalakan. Akan muncul kode kedipan. Kedipan panjang 1 kali disusul kedipan pendek 2 kali. Dimatikan, kemudian kamu catat. Kedipan panjang 1 kali, kedipan pendek 2 kali. Artinya adalah 12. Kerusakan pada injektor. Kemudian ditulis juga. Injektor fungsinya adalah untuk menyemprotkan bahan bakar. Jika injektornya rusak, otomatis sepeda motor tidak akan bisa menyala. Paham? Nah, setelah itu lakukan di tempatnya, dilihat. Oh, ternyata soketnya lepas. Oh, ternyata kabelnya putus, bisa dilakukan perbaikan. Kemudian ditancapkan yang rusak. Setelah itu dinyalakan lagi untuk mereset. Cara ngeresetnya gimana? Seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian sendiri, dilepas SCS-nya jangan sampai lebih 5 detik, ditancapkan lagi. Kalau berhasil, kedipannya akan berkedip secara teratur. Kalau gagal, milnya ini bisa menyala terus atau juga masih terdapat kode kerusakannya. Setelah berhasil kita matikan lagi, kemudian SCS-nya dilepas, ditaruh sesuai tempatnya, kemudian dinyalakan, sepeda motor dinyalakan. Nah, ini sudah bisa menyala. Bisa dimengerti? Nah, nanti dicatat di setiap kelompoknya. Itu alur-alurnya seperti yang ada di papan. Ini ada kode kedipannya. Kemudian untuk tugasnya, nah ini seperti yang tadi Bapak jelaskan, fungsinya apa, kerusakan 52, itu sensor apa, disebutkan semuanya, nanti dipresentasikan di tiap-tiap sepeda motor. Kemudian untuk penilaiannya,
ada attitude kedisiplinan, pakai seragam yang lengkap, berarti Yaril ini poinnya sudah kurang untuk sepatu safety-nya, seperti itu ya. Kemudian penggunaan alat apakah sesuai dengan SOP, kemudian bisa meriset kode kedipannya ini, dan yang terakhir adalah nanti di poin presentasinya sama tanya jawabnya tiap kelompok. Bisa dipahami? Baik, ini Bapak akan bagi kelompok. Jadi alur pembelajarannya nanti kalian sudah memperhatikan Bapak, sudah Bapak kasih tahu contohnya, kemudian ini Bapak kasih bagi kelompok untuk nanti kalian berkelompok berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sebelum Bapak bagi kelompok ada yang tanyakan enggak? Kalau enggak ada, coba Bapak ingin mencoba ngetes kalian. Azizi, kalau CKP-nya yang rusak, efeknya apa pada sepeda motor? Tidak bisa menyala. Fungsinya CKP apa? Ada yang bisa menambahkan? Ya, Jaril. Fungsinya TKP sebagai tenaga utama listrik. Tenaga utama listrik. Menyala. Saat motor menyala. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Aldi. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Masih ada lagi satu yang belum. Nabila? Menginformasikan ke ECM bahwa fungsi Ya, selain dia untuk menginformasikan ke ECM, kemudian ECM memerintahkan busi untuk memercikan bunga api, dia juga menginformasikan bahwa posisi piston. Yang utama adalah posisi piston, namanya aja crankshaft position sensor, berarti yang dikirim adalah posisi pistonnya. Jadi ketika mati, otomatis kan kamu nggak tahu pistonnya dari TMA, TMB, apa di tengah-tengah. Klepnya juga tidak tahu posisinya. Nah, oleh karena itu ada sensor CKP itu untuk mendeteksi piston, posisinya di TMB, mau melakukan langkah kompresi dan selanjutnya seperti itu. Bisa dipahami? Satu lagi. Istirahat ini. Satu lagi untuk ECT, fungsinya untuk apa? Ya, Jaril. Sebagai mendeteksi suhu mesin, apakah suhu mesin ini panas atau dingin. Oh ya. Kalau ECT-nya rusak, efeknya apa? Motor tidak bisa menyala karena tidak bisa mendeteksi kondisi mesin. Kondisi mesin. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Jaril. Lengkap jawabannya. Baik, Bapak akan bagi kelompok. Untuk kelompok 1 beranggotakan Ahmad Zaril Aminuddin, Afrizadita Prastia, Amiruddin, sama Nabila Wildani. Diketuai oleh Zaril Aminuddin. Kelompok 2 Ahmad Imam Haryanto, Aditya Gutama, Aldi Dwi Saputra, Andika Dwi Cahyo Firdaus, diketuai oleh Aldi Dwi Saputra. Kelompok 3 Hilmi Afandi, Andrian Ferdiansah, Ariska Silviani, Kacung, sama Azizi. Nanti yang diketuai oleh Kacung. Ketua kelompok ini nanti bertugas. Jadi ketika kalian sudah di sini, kalian akan mengidentifikasi dan memperbaiki, memeriksa, kemudian memperbaiki sepeda motor tersebut. Jangan sampai satu kelompoknya ada yang belum bisa. Jadi ketika ketua kelompoknya sudah bisa, diajarkan, ditularkan sama anggotanya. Jadi nanti ketua kelompok memperbaiki ini terlebih dahulu, setelah itu troublin lagi biar diperbaiki lagi oleh teman-temannya. Bisa dipahami? Jadi nanti biar kalian bisa semua. Untuk bekal kalian UKK nasional. Soalnya UKK nasional di tahun kemarin 60% kakak kelas kalian tidak lulus gara-gara sistem PJMFI. Dianggap susah, padahal ya emang susah. Kalau kalian bisa, kalian akan enteng. 2 menit cukup ini untuk perbaiki ini. Bisa dipahami?
Baik, Bapak akan bagikan LKPD. Ketua kelompoknya tadi siapa? Zaril. Kemudian Aldi sama Kacung. Silakan sesuai kelompoknya, posisinya kelompok 1, 2, dan 3. Sini. Dan mohon diperhatikan, ini ada tugas 1 sama tugas 2. Tugas 1 silakan dikerjakan dulu di sini, didiskusikan. Setelah itu baru ke sepeda motornya. Sudah saya trouble-in semua sepeda motornya. Jadi hanya sampai reset ECM. Tidak usah reset TP sama setting mode. TP sama setting mode pertemuan besok selanjutnya. Bisa dipahami? Ya, silakan didiskusikan. Belum balik ini ke kamar mandi. Ambil pulpen atau ke kamar mandi? Ambil pulpen. Waktu untuk diskusi ini agak panjang, soalnya nanti takutnya biar safety sama sesuai dengan prosedur operasional, waktunya 40 menit. Jadi nanti setelah 40 menit kalian presentasi setiap-tiap kelompok. Nih, kalau warna hijau. Oh, enggak warna hitam ini kok. Udah. Ada yang ingin tanyakan? Belum. Kan ini belum ya. Iya. Sensor CKP-nya kan tidak bisa mengetahui posisi piston. Starter tidak bisa berfungsi. Tidak bisa berfungsi ya. Motor tidak bisa menyala. Nanti tapi dijelaskan pas waktu presentasi, ya. Ini ada masalah enggak? Bisa dilihat di Google, dicari. Jadi cari selengkap mungkin data-datanya. Ini ada masalah enggak? Cung, ada masalah enggak, Cung? Kenapa? Dicari di Google, ya. Silakan dibuka.
kelompok 1 Vario, kelompok 2 juga Vario, kelompok 3 Git. Kalau Git ini saya proses mesinnya dia dari itu saja. Tapi nanti kalau bisa yang untuk itu bisa digunakan
throttle. Karena tidak bisa mendeteksi bukaan throttle. Iya. Throttle. Throttle toh. Throttle toh. Nek throttle body ku kabeh. Nek throttle ya jerone kuwi toh. Throttle. Buk udara maneh. Namanya throttle position ya, berarti posisi throttle. Di sini kan ada. Buka nutupnya throttle. Ki kok lancar-lancar ae? Aman, Pak. Piye, Mir? Apa namanya? Karena itu wajib. Karena iya. Nanti pokoknya kalau di sepeda motor coba satu-satu ya. Nanti semisal ketua kelompoknya kan sudah saya trouble, berarti trouble di saya. Nanti diperbaiki, kemudian di reset, trouble kembali. Ya, ketua kelompoknya trouble untuk teman-temannya. Nanti biar bisa semuanya. Ya, vario. Iya, makanya itu. Ya bisa nyala cuman beber. Throttle itu tidak menutup penuh. Tahu apa sepeda motor apa karbu? Karbu kan dia nutup ya. Tapi kan masih ada udara yang lewat. Sama kayak ini. Jadi dia nutup penuh, cuma masih ada udara yang lewat. Iya. Jadi dia cuma bisa menyala tapi nggak bisa digas. Coba nanti. No gas langsung berbet, RPM-nya nggak mau naik. Langsung mati. Tadi kan kamu juga lihat toh, yang apa ECT. ECT-nya kan tadi trouble kan, nggak bisa nyala kan. Ya, beda kalau TP yang rusak masih bisa nyala tapi nggak bisa. Kalau ECT-nya yang rusak, bedanya nggak bisa nyala. Ya, pertama kali yang mengirim kan ECT. Mau kunci kontak on, ECT-nya kerja, kemudian ngirim sinyal ke ECM. Suhu sepeda motor ini 30 derajat, berarti kudu bahan bakar sama udara yang banyak. Kayak gitu. Baru setelah nyala, yang lainnya baru bekerja kayak O2 sensor, speed, TP, dan lain sebagainya. Skep-nya ini katup ya? Skep apa? Skep. Throttle. Iya throttle. Skep. Skepnya itu namanya throttle valve namanya. Bukan skep, menurut skep itu bahasa apa? Sing dawa ya, Pak. Sing kayak kupu-kupu iki lho, sing buka nutup. Itu throttle valve. Kita bisa mengetahui throttle valve membuka atau menutup. Mohon perhatiannya sebentar. Ini kemarin ada kabar duka kakak kelas kalian ya, Bagas Tiar. Kita kirim Al-Fatihah karena Bagas Tiar selama saya mengajar di kelasnya anaknya rajin, kemudian taat, patuh. Kemarin juga minggu kemarin ikut tes ADM, di sini juga lolos, tinggal psikotes saja. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah memanggil Bagas Tiar, jadi kita kirim doa untuk Bagas Tiar, khususon ila Bagas Tiar. Al-Fatihah.
Amin. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilanjutkan. Ada yang belum paham? Ini kan tugasnya langkah-langkah. Enggak sama ngeriset langkah-langkah riset. Langkah-langkah riset nanti dijelaskan saja. Kan sama toh. Ketika ditancapkan ini keluar kodenya ini. Coba lihat. Kecelakaannya gitu toh. Bingung dia. Jam berapa? 3 pagi. Itu pulang dari mana? Kerja atau apa? Malam minggu. Mungkin ya dari latihan. Hindari setan. Jam 3 pagi. Sering. Di sebelah mana tuh? Jatuhnya dari Udah semuanya. Dan ke sepeda motor nunggu apa lagi? Di riset diperbaiki. Iya. Silakan. Ayo. Ariskan dan di sepeda motor itu sudah saya trouble, ya. Semuanya. Langsung kamu di bagian ini, silakan diperbaiki. Nah, ini kan nyala langsung kan dia. Ke sini kok. Naik biar kelihatan. Yoi. Nek luweh teko telu piye? Udah silakan. Nanti semuanya dikasih tahu ya cara ngerisetnya gimana. Lah belum kamu tangkepin. Udah silakan. Ayo ini. Sudah? Belum? Bawa situ aja gak apa-apa. Ayo kurang 20 menit lagi. 15 menit. 20 menit. Iya, jam 11 nanti pas. Coba di starter, bisa nyala enggak? Kan dicoba starter. Enggak bisa. Lagi. Baterai entek. Di ogleng. Oglengen. Ardiansah. Pakai tangan. Nah, kan nggak bisa nyala. Ayo. Udah silakan diperbaiki. Nanti harus bisa menyala. Salah satu dulu dinyalakan biar saya bisa lihat ya. Ini kok. Udah, silakan dicek. Ini SS-nya di sini. Itu punya itu. Udah silakan.
Di starter, coba bisa enggak? Enggak bisa. Terus. Bisa. Coba digas. Ya tadi kerusakan pada apa? Tadi kerusakan pada apa? TP, OT injektor. TP itu apa harus kah? Ini buku berapa wasi K-pop gitu. Kedipannya berapa TP? Tidak tahu. 8. OT kedipannya berapa? Berapa? 7. Kebalik. Yang 7 itu apa, Cung? Terus apa lagi? Injektor kedipannya berapa? 12. Udah silakan yang lainnya dipelajari. Ditulis tadi kedipannya yang rusak apa aja ditulis. Pertama orang 52 tuh. 7 sik toh. Enggak. Coba dibaca lagi yo, wayel-wayelan. Dicek lagi. Trouble-nya ada berapa jumlahnya? Dibaca sampai kembali lagi ke kedipan awal. Lama 12. Sudah? 12 52. Berarti ada 3 kedipan. 3 kerusakan. Udah silakan. Aditya Gutama 52 kedipan pada apa? TKP. 8. 8 injektor. TP. 12 Andika. Injektor. Udah silakan. Nanti gantian ya. Iki diobong iki. Rong kawit-kawit iki. Coba satu-satu harus bisa Ariska juga. Kamu yang robeli Pak Ketua. Udah bisa. Coba digas. Udah matikan. Yang lainnya kamu yang robelin. Yang lainnya dicoba. Yang lainnya dicoba. SCS-nya di situ. Tutupan bukumu. Sini go. Naik ini loh. Dari belakang sini enggak apa? Naik sini, naik sini. Piro? 7, Pak. Durung bar kono dibaca semuanya dulu. Dilihat dulu, diperhatikan jangan kesusu. Piro? 7, Pak. Durung bar kono dibaca semuanya dulu. Dilihat dulu, diperhatikan jangan kesusu. Sampai kembali lagi ke 7 berarti sudah selesai. Dah. Apa aja? ECT, TP, ditulis nanti dipresentasikan.
Rusak yang rusak kan TP, injektor, sama gitu. Nanti bisa kayak rangkaiannya ada yang putus. Begitu? Iya. Oke. Kak sudah bisa? TP yang mana Kak? EOT? Ya, injektor? Ya. Udah? Apa aja tadi yang Rob beliin? 8 sama 52. 8 sama 52. 52 apa? CKP. Mana CKP? Terus 8. Lanjut gantian di trouble. Ya. Udah. Udah, Pak. Amiruddin nyoba. Siapa ini yang nyoba? Amir. Udah, silakan. Jangan dikasih tahu. Kalau sudah mentok baru diajarin. Nabila kayak sing ngomong angel.
Kak, balik Kak. Kurang 10 menit lagi. Minimal ngadeg. Nggak usah, langsung dijelaskan aja. Baik, untuk yang maju pertama kita sambut kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan. Silakan berdiri di tempat sana. Kok nge-like ya? Nge-like. Masih nge-like. Saya sebentar. Iya no. Nggak bisa.
Sebentar. Ra kena nah iki lho. Arek kene turu to. Lanjut aja, rasa pakai ini. Besok aja pertemuan selanjutnya. Lanjut aja wes. Daripada gak kena. Pertemuan besok aja. Wevine ra ngatasi ya. Ayo silakan dimulai. Hah? Apanya? Besok ya lagi. Masih ada 2 kali. Ini silakan. Cek-cek. Jas nemik to e. Ya bakal turun wi. Wis mekan wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, nama saya kelompok 3, nama saya Kacung Nadar Sianto. Saya Andrea Ferdiansa. Saya Farah Azizi. Kami akan memperbaiki motor David yang sudah disabut sama panas sampai bisa menyala. Ya. Silakan dimulai. Di sini tidak bisa menyala. Saya akan cek kode kerusakannya. Ini semburi kan. Tuh, tadi belakang cek kartu merah. Semburi kan. Ya, setelah itu kalian jelaskan sesuai dengan yang ditulis itu. Kerusakannya, fungsinya, sama efeknya apa aja. Nah, itu. Setelah saya amati, Ada sini. Terus sudah tuh. di sini tidak bisa menyala. Saya akan cek kode kerusakannya. Dari belakang aja tuh. Kartu merah. Setelah itu kalian jelaskan sesuai dengan yang ditulis itu. Kerusakannya, fungsinya, sama efeknya apa aja. Setelah saya amati, setelah saya amati kode kerusakan pada motor Honda Beat terjadi pada sensor TP, EOT dan injektor. Kode kedipan pada sensor EOT 7 kedipan, sensor TP 8 kedipan, sensor injektor 12 kedipan. Akibat dari sensor yang rusak, sensor CKP, motor tidak bisa menyala karena tidak bisa mendeteksi putaran mesin dan posisi top piston supaya koil serta injektor yang ada di dalam sistem mesin bekerja pada tepat waktu. Yang kedua, terjadi pada injektor. Motor tidak bisa menyala karena tidak bisa menyemprotkan bahan bakar. Yang ketiga, terjadi pada TP. Akibatnya akselerasi mesin tidak baik karena tidak bisa mendeteksi pembukanya throttle. Mesin sering mati, motor menjadi boros bahan bakar.
Yang keempat, sensor EOT. Motor sulit hidup atau tidak bisa hidup karena tidak bisa mendeteksi suhu mesin, kipas radiator tidak maksimal, dan mesin cepat panas. Kamu menjelaskan langkah-langkah memeriksa sama presetnya langsung. Jadi langsung menggunakan SMS kita tambahkan, kemudian kita baca banyak, kemudian ditunjukkan yang rusak ininya. Ya. Di sini saya akan memperbaiki. Pertama, tancapkan SCS. Kode kerusakan menunjukkan kerusakan pada EOT, TP, dan injektor. Dan ini saya akan memperbaiki. Yes. Dan sudah saya perbaiki, kini kami akan mereset. Kontak dimatikan, SCS dicabut. Dilepas. Ayo. Ada yang bertanya? Kenapa posisi CRC pada motor Jeep di atas bukan di bawah? Sudah dari pabriknya begitu. Kemungkinan itu dari sensor TP yang rusak, bisa diperbaiki di sensor TP-nya. Iya. Caranya? Iya, caranya. Oh. Kenapa pada motor Jeep itu statarnya pembiasan? Karena masih menggunakan sistem starter. Karena lebih lawas. Jeep bisa jawab. Karena masih menggunakan sistem motor starter, belum menggunakan sistem ACG. Ada lagi Pak. Terus Kabar sih. tadi kan katanya kan ada radiatornya. Mana radiatornya? Ada. Salah menyebutkan ya. EOT bukan ECT ya. Tipu tadi. Karena dia bilang fan radiator juga. Fan radiator itu belum ada radiatornya ya. Ya. Ingat
sepeda motor Beat belum ada yang menggunakan radiator. masih menggunakan oli sama pendingin alami berupa sirip-sirip yang ada di sepeda motor. Kalau kok tidak menggunakan radiator Pak, gara-gara cc-nya dia masih Kecil. volumenya juga kecil, jadi tidak perlu ditambahin radiator, sudah cukup untuk mendinginkan mesin. Ada tanya lagi nggak? Ya, sudah tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2 maju. Boleh ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Aldi Dwi Saputra. Nama saya Ahmad Imam Haryanto. Nama saya Andika Wijaya Wideus. Nama saya Ahmad Wijaya Putra. Di sini kami akan memperbaiki sepeda motor PJM FI Vario yang setelah di trouble oleh Pak Anang. Pertama, kita mendeteksi kerusakan pada sensor-sensornya. Langkah-langkahnya: nyalakan sepeda motor pada posisi on. Lalu starter jika tidak bisa menyala, maka lihat kode kerusakan menggunakan SCS. Tancapkan SCS pada DLC. Setelah itu nyalakan kembali. Lihat kode kerusakan. Terus Pak 12. Dan di sini menunjukkan kerusakan pada sensor TP yaitu 8 kedipan, injektor 12 kedipan dan CKP 52 kedipan. Langkah selanjutnya adalah memeriksa sensor-sensor tersebut. Kerusakan terjadi pada kabel, soket atau sensornya. Jika terjadi pada soketnya maka cukup ditancapkan. Dan jika pada kabelnya sambung kembali, dan jika pada sensornya maka harus diganti. Setelah dipastikan benar-benar menancap, maka lakukan reset ECM. Pertama, nyalakan kunci kontak ke posisi on. Setelah itu lepas SCS, lalu sambungkan kembali dalam waktu kurang dari 5 detik. Jika kedipan mil secara teratur, maka menandakan reset ECM berhasil. Matikan dan lepas SCS. Lalu nyalakan sepeda motor apakah sudah bisa menyala dengan normal atau tidak. Gas. Jika sudah bisa menyala dengan normal, itu tandanya mereset ECM sudah berhasil dan kerusakan sudah hilang. Sekian dari kami, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Karena sudah menggunakan sensor ACG. Jika kedua-keduanya digunakan secara bersamaan kan tidak bisa. Apa pancalan ini toh? Ini sudah model terbaru lagi dari upgrade-an dari yang lama. Kan kemajuan teknologi sehingga membuat ini dihilangkan. Tapi kalau ada ACG-nya tidak bisa ya? Ya sebenarnya bisa, cuma supaya lebih ringkas dan lebih ada kemajuan lagi lah perubahannya. Kalau
Kan itu kan menggunakan tenaga aki, Ya. tenaga listrik. Kalau di tengah jalan akinya habis gimana? Ya salah satunya hanya bisa diperbaiki saja. Kalau orangnya nggak bisa memperbaiki ya harus dibawa ke bengkel. Ya udah mungkin sepeda ginian dibawa di tengah hutan itu nggak masuk akal. Sini saya menjawab dari Pak Kadir. Remote-nya bawa sini dulu. Bukan itu remote. Nah. Yang pertama, kenapa sepeda motor Vario 150 ini tidak menggunakan Kickstarter? Itu dihilangkan teknologinya Kickstarter. Karena apa? Harus menggunakan aki, wajib akinya harus penuh. Kenapa kok harus penuh? Karena sudah menggunakan Remote. Remote atau keyless, ya benar. Itu hubungannya sama alarm. Kalau akinya tekor, ngapain coba dikasih alarm? Biar alarmnya nyala terus, maka oleh perusahaan tidak usah dikasih Kickstarter. Orang Indonesia kan ambil gampangnya. Ya. Gunakan Kickstarter maka tidak beli aki, makanya dikasih dihilangkan Kickstarternya agar kalau akinya rusak harus diganti lagi biar tidak mogok di tengah jalan. Tapi pernah kejadian ketika ada seorang menggunakan Vario 150 remote, dia berhenti di jalan, marung untuk koncone, semisal Adi menggunakan Vario 150, marung, kemudian ketemu temennya lupa tidak mengopkan kunci kontak, otomatis lampunya yang depan itu kan masih nyala, lampu depannya masih nyala. Selang waktu 1 jam ketika digunakan starter dia tidak bisa Nyala. bisa Starter. digunakan karena akhirnya sudah Tekor. habis. Solusinya gimana yang ditanyakan Zaril? Di kunci kontak ini ada tambahan kunci, ada tambahan kunci. Nanti dia hubungannya sama di sini. Nah, kalau akinya habis di tengah jalan, bisa menggunakan kunci di sini diputar 1 kali, itu hanya jatahnya 1 kali toh. Cuma 1 kali saja. Ketika sudah digunakan 1 kali, Gak tidak bisa. akan bisa digunakan lagi. Kalau sudah dimatikan, di-on-kan lagi baru bisa. Gitu. Ya, jelas? Jelas. Nah, jadi teknologi itu seperti itu. Kenapa kok Kickstarternya nggak ada? Biar kalau akinya habis, dia beli lagi agar alarmnya juga masih bisa Nyala. bekerja. Seperti itu. Nah, perbedaannya. Oh, nggak kena. Dan nanti tutup. Ya, beda dengan yang Vario ini kan belum ada alarmnya. Ya. Ini masih ada Kickstarter. starternya. Kalau yang di sepeda motor Scoopy itu kan masih menggunakan kunci kontak, bukan kayak smart kayak gini. Ya. Nah, jadi masih ada Kickstarternya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Silakan ditanyakan lagi nggak? Ya, silakan. Ya, Apa silakan. penyebab sikring atau ponsel bisa putus? Penyebab siklus. Biasanya arusnya itu tidak stabil, Pak. Karena sikring itu sebenarnya kan digunakan untuk jika ada arus besar maka mengecilkan, jika ada arus kecil yang datang harus dinormalkan lah, Pak, intinya. Buat menormalkan. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Kan sekring kan ada ukuran yang berbeda. Ya. Tidak bisa menormalkan gitu. Cuma kan kalau ada konsleting di suatu komponen itu cuma memutus arus. Sekring punya menyambung sama memutus arus, tidak bisa mengontrol. Ya. Udah. Tapi perlu diingat di sepeda motor Vario 150 itu kan sudah PJMFI sama teknologinya sudah jadi satu sama ECM. Ya. Mulai dari pengisian, kemudian pengapian sudah jadi satu sama ECM. Jadi untuk konslet ke fuse itu sangat minim sekali, kecuali kalau memang ada kabel yang terkelupas. Beda sama yang Vario yang Revo seperti ini. Itu sering putus gara-gara pengisiannya terlalu besar, namanya overcharge. Nah, itu kan sering kiproknya yang kena. Kalau fuse-nya diganti awalnya 5 diganti 25 agar nggak putus terus, efeknya ke kiproknya. Kiprok. Nah, jadi fuse itu fungsinya hanya untuk menghubungkan. arus, bukan Ya. untuk menstabilkan. Ya. Yang menstabilkan itu ya kiprok yang ada di dalam ECM itu untuk menstabilkan arusnya. Kalau kebesarannya dikurangi, kalau kekecilan ditambah. Seperti itu. Ya. Ya, jelas? Jelas. Ada yang tanyakan lagi?
Silakan. Apakah proses SCM itu wajib? Wajib. Karena jika tidak di reset ECM maka kode kegagalan akan muncul terus dan bisa mempengaruhi kinerja mesin atau sepeda motor. Kalau sudah tidak ada, silakan ditutup. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan kelompok 1. Kasihkan siapa? Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan kode kerusakan pada motor Vario 150 yang sudah di trouble Pak Anang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Zaril Aminuddin, Saya Nabila Wildani. Tadi kami sudah menyimpulkan sedikit tentang kerusakan-kerusakan yang telah di trouble Pak Anang. Untuk kerusakan yang pertama yaitu kerusakan pada sensor ECT, yaitu pada kedipan 7. Terus identifikasi kami, sensornya lepas, tidak rusak, maka sambungan kembali sensor ECT. Terus yang kedua, TP. Sensor TP lepas tapi tidak rusak, maka sambungkan kembali. Yang ketiga, injektor. Sensor injektor dengan kode kedipan 12, sensor injektor hanya lepas dan tidak rusak, maka sambungkan kembali sensor tersebut agar motor bisa menyala. Yang keempat, CKP. Sensor CKP kotor dan lepas. Sensor CKP dengan kode ketipan 52. Lalu bersihkan sensor CKP yang kotor dan sambungkan lagi sensor CKP agar motor normal kembali. dan di sini kami akan mempraktekkan tata cara memperbaiki dan meriset ECM. Di sini kami akan membaca kode kerusakan. Yang pertama yaitu kode kerusakan pada sensor ECT. Posisikan motor pada posisi on, lalu baca kode kerusakan yang pertama. Yang pertama kode kedipan 7, lalu selang waktu 2 detik nyala lagi. Kode kedipan 8, lalu kode kedipan 12, selang 2 detik lagi. Lalu kode kedipan 52. Terus posisikan kontak pada posisi off, sambungkan soket-soket yang sudah lepas untuk memperbaiki kode kerusakan. Nyalakan kembali motor, lalu sambungkan SCS konektor ke DLC, lalu lepas sebelum 5 detik, sambungkan kembali agar reset ECM kembali normal. Ulang-ulang. Lepas sebelum 5 detik, lalu sambungkan kembali. Apabila kedipan beruntun seperti ini, maka reset ECM berhasil. Posisikan motor kembali off lagi, lepas SCS, lalu nyalakan motor. Apabila motor sudah menyala dengan normal, maka motor sudah bisa digunakan oleh konsumen. Terus kami di sini akan membacakan efek-efek kerusakan apabila pada sensor CKP-nya rusak. Yang pertama, motor tidak bisa menyala
atau tidak bisa di starter karena menggunakan tenaga ACG starter, jadi tidak bisa mengetahui posisi piston. Terus motor tidak bisa menyala karena sensor tidak bisa menginformasikan kapan busi memercikan dan memutus bunga api. Yang kedua, efek pada sensor injektor. Yang pertama, mesin tidak bisa dihidupkan karena injektor tidak bisa menyuplai bahan bakar ke ruang bakar. Yang kedua, motor tidak bisa nyala karena pompa bahan bakar tidak berfungsi. Yang ketiga, motor tidak bisa menyala karena tidak ada yang menginformasikan ke ECM. Apabila sensor kotor, maka akan membuat performa motor menurun. Karena itu harus sering-sering dibersihkan. Yang ketiga, akselerasi mesin tidak baik. Motor masih bisa menyala, tetapi performa motor tidak bisa maksimal karena tidak dapat mengetahui throttle valve membuka atau menutup. Tidak dapat menginformasikan posisi throttle valve pada ECM karena sensor mengalami kerusakan. Kapat. Dan yang keempat, motor tidak bisa menyala karena tidak bisa mengetahui mesin dalam posisi suhu dingin atau panas karena yang menginformasikan kondisi mesin pertama kali yaitu ECP. Yang kedua, sistem pendinginan tidak berfungsi dengan maksimal karena sensor tidak dapat menginformasikan ke ECM ketika suhu motor dan kondisi panas. Ketiga, membahayakan pengendara saat perjalanan jauh ketika mesin dalam kondisi overheat, sensor tidak bisa menginformasikan suhu motor ke ECM dan resikonya motor bisa meledak. Efek samping lainnya, motor bisa jadi mesinnya ambrol karena suhu motor terlalu panas dan dari mesin tidak bisa menompang karena suhu yang terlalu panas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan. Ya. Ya, untuk membedakan kedipan map sama keberhasilan riset ECM itu dari jarak kedipannya. Kalau berhasil itu beruntun beraturan, kalau cuma kedipan map itu selang 2 detik lalu nyala lagi. Jaraknya. Apa? Head. Selain radiator yang habis, Apa yang menyebabkan overheat itu apa lagi? Ya, sensornya rusak karena tidak bisa menginformasikan kondisi mesin. Jadi motor overheat, dan apabila terlalu overheat maka bisa meledak karena tidak bisa menompang suhu yang terlalu panas. Kan ini kan bahannya kan. Ya, Pak. Iya, Pak. Mulet, Pak. Ambrol. Terus ada yang lagi enggak? Jawabannya sudah benar. Ya. Itu apa kode-kode kedipan itu berapa dari mana kok bisa ada depannya yang 7 terus satu yang berapa 12 itu hitungnya dari apa? Kan sudah ditentukan oleh pabrik agar memudahkan ya. bisa mendeteksi sensor mana yang bisa. Iya, Pak. Yang ngatur ya pabriknya. Ya itu kan sebagai petunjuk lah intinya. Kalau tidak ada kedipannya kan tidak tahu yang rusak yang mana. Sudah. Cukup. Saya bantu jawab ya. Ya. Ini ilmunya berarti sudah tingkatannya beda lagi. Iya, Pak. Ini ilmunya sudah membuat Ilmu pabrik. buat pabrik soalnya. Yang mengatur kok bisa kedipannya 1, 7, 8, 12, 11 dan lain sebagainya, itu yang ada di dalam ECM itu sopo sih? Sisi sebenarnya seneng ono itu siapa?
Yang bikin adalah komputer yang namanya Arduino. Ini ilmunya kenapa kuliah. Saya dulu kuliah pernah diajarin ini. Ini Arduino itu adalah suatu program yang dimana dia membuat program tersebut dibikin jadi sebuah chip. Chipnya kecil, sejempol ini. Nah, di dalam ECM itu ada 3 chipnya. Membaca kedipan atau kerusakan, kemudian ada yang fungsinya untuk pengisian sama pengapian, yang keempat untuk self ignition atau apa itu malfunction, apa itu namanya, file save, menyimpan data kerusakan sementara yang berupa kode tadi. Itu yang namanya yang ngatur adalah Arduino. Jadi suatu program, jadi yang program anak TKJ dulu jurusan elektro itu fungsinya itu dan digunakan untuk nyeting robot. Nah, kalau robot hubungannya sudah sama Arduino. Ini sudah tingkatannya sudah beda lagi. Di orang Jepang itu bikinnya lewat suatu aplikasi yang namanya Arduino itu. Kalau nanti longgar bisa dicari-cari di Google, nanti ada Arduino namanya. Iya, Pak. Ya. Ada yang ditanyakan? Ditanyakan lagi? Saya dulu. Ya. Silakan. Kenapa konsep CM kok di seperti yang ngajak Yang di riset kenapa kok yang kita cekkan DLC-nya itu? Enggak yang jalannya. Silakan dijawab. Karena ya, iya. Karena apa-apa itu harus, kan ini kan terlalu rawan ya. Kalau di riset lewat sininya takutnya jebol karena kan sudah dibentuk dari pabrik untuk tidak dibuat aneh-aneh. Intinya kan kalau di jumper kan bisa jebol yang dalam, maka harus lewat perantara. Yang penting masih menyambung ke ECM. kan yang lain juga ada yang menyambung ke ECM. Apanya? Sensornya yang lain. Ya yuk. Kan untuk sensor semuanya sudah diringkas jadi satu ke DLC. Jadi kalau ada kerusakan di sensor lainnya ya di DLC-nya yang di reset karena DLC ini untuk sebagai peringkas lah semuanya ditaruh di sini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kata-kata motivasi ya ini. Baik, sudah paham semuanya yang disajikan tadi sama teman-teman kalian? Sudah paham? Nangkora. Tadi sudah melakukan praktek satu-satu. Saya harapkan sudah paham semuanya. Untuk memeriksa apakah kalian sudah paham, saya ingin tanya. Kalau belum paham, berarti nanti remedi. Tadi yang di bit ada EOT. Fungsi dari EOT apa, Andika? Apa singkatannya? Engine? Temperatur. Fungsinya untuk apa? Rise. Berarti kamu remedi. Kemudian kacung, EOT apa, Cung? Fungsinya? Temperatur mesin. Selali kabeh. Untuk mendeteksi temperatur mesin ketika akan dinyalakan. Kalau EOT-nya rusak apa akibatnya, Jaril? Ya, betul. Saya cek lagi. Ariska, kalau injektornya rusak, efeknya apa? Tidak bisa menyala. Karena fungsi injektor apa, Aldi? Menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nabila yang terakhir. Kalau TP-nya yang rusak, efeknya apa? Motor tidak bisa menyala karena yang mendeteksi piston itu TP.
TP bukan CKP. TP. Performa motor kurang Pak soalnya bisa berbet. Bisa berbet ya, motornya bisa nyala, cuma kalau digas tidak bisa karena masih berbet, tidak bisa menginformasikan pembukaan throttle ke ECM ya. Berarti kalian ada yang sudah paham, tinggal Mas Andika saja nanti remedi sama saya. Ya. Baik, apakah pembelajaran ini sudah cukup? Cukup. Ada yang ingin tanyakan? Sudah senang semuanya? Ada yang bingung, ada yang senang ya? Gak apa-apa, ini namanya pembelajaran. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke reset TP sama setting mode. Ya, hari ini kan reset ECM, kemudian untuk pertemuan selanjutnya reset TP sama setting mode atau setting altitude. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran pagi hari ini, silakan Mas Andika dipimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Siap, gerak. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah silakan tepuk tangan. KPD-nya.